Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dulu sudah pernah saya jelaskan mengapa kurikulum itu harus selalu berkembang, harus selalu disempurnakan. Dulu pernah saya jelaskan mengenai cerita yaitu tentang Cybertouch kurikulum, yaitu atau kurikulum dari zaman dahulu. Ada kurikulum tentang bertahan hidup pada saat mungkin masih zaman manusia gua ya, dimana di zaman manusia gua itu harus menguasai 3 keterampilan untuk bertahan hidup, yaitu tentang bagaimana menangkap ikan dengan tangan kosong, bagaimana menangkap rusa, dan juga bagaimana membuat api untuk menghindari singa yang giginya sangat tajam atau Cybertouch itu. Dan manusia harus bisa menguasai hal itu, sehingga ada yang mengajarkan. Tetapi karena ada perubahan iklim yang mendadak, yang sangat drastis, yaitu adanya turun salju di daerah itu, sehingga kurikulumnya pun berbeda, yaitu ketika itu tidak bisa menangkap ikan dengan tangan, tapi harus menggunakan jala, terus menangkap yang pertama menangkap kuda yang berambut panjang itu hanya dengan tali, tapi tidak bisa menangkap kuda dengan tali saja, karena dengan adanya salju itu kuda sudah tidak ada, berganti dengan rusa yang tanduknya luar biasa, itu tidak bisa menggunakan tali lasso, sulit sekali. Dan juga singa tidak ada, berganti dengan beruang ancamannya, sehingga beruang itu dengan api tidak begitu takut, sehingga yang dipelajari manusia pada waktu itu untuk bertahan hidup akan berganti. Itu adalah sebuah cerita yang menginspirasi, menganalogikan bahwa kurikulum belajar tentang bertahan hidup atau hal yang dibutuhkan untuk hidup itu selalu berkembang sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Jadi kurikulum itu memang harus selalu berkembang ya. Di antara salah satu alasannya adalah karena kehidupan ini, teknologi maupun kehidupan sekitar itu memang selalu berkembang. Kalau berkembang, maka kebutuhan untuk penguasaan, untuk pengetahuan, untuk keterampilan pun juga harus berkembang juga. Nah, keterampilan itu bisa berkembang dengan cara diajarkan, pengajarannya, pendidikannya, pengetahuannya itu berkembang dengan cara diajarkan, dididik. Nah, itu ada di sekolah misalkan, sehingga ada kurikulum yang harus berkembang juga. Kita lanjutkan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu, apa itu prinsip? Prinsip adalah kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum ya, kaidahnya. Nah, selanjutnya Sukma Dinata itu menjelaskan ada 2 prinsip. Pertama prinsip umum, kedua prinsip khusus untuk mengembangkan kurikulum. Apa saja untuk prinsip umum? Pertama, untuk prinsip umum adalah relevansi, fleksibilitas, efektivitas, kontinuitas, dan praktis. Kita akan mempelajari salah satu-satu. Yang pertama adalah relevansi. Ada 2 relevansi, yaitu relevansi luar dan relevansi dalam, atau external relevansi dan internal relevansi. Relevansi keluar adalah, jadi dalam kurikulum itu ada komponennya, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar ini yang tercakup dalam kurikulum itu, dalam komponen kurikulum itu hendaknya relevan dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Ini relevansi luar. Kalau tujuan sudah tidak sesuai, kalau isi sudah tidak sesuai, kalau proses pembelajaran sudah tidak sesuai dengan di masyarakat, maka perlu dikembangkan kurikulumnya. Ya. Artinya tujuan itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Ya.
Kalau misalkan di zaman dahulu itu ada sekolah yang mendidik untuk menjadi pegawai pos. Tapi sekarang dulu itu pos, wah luar biasa. Sebelum ada handphone, sebelum ada telepon. Jadi perkembangan teknologi informasi itu dulu itu melalui kentongan maupun asap itu. Jadi pembuat kentongan itu biasa sekali. Setelah itu ada surat, ada telegram, ada surat. Nah, pada waktu berkembangnya surat itu perangko menjadi luar biasa, ya. Terus juga pekerjaan pos itu luar biasa, itu menjadi tukang pos itu luar biasa dulu. Sehingga ada lagunya, aku tukang pos itu. Dan ada sekolah tingginya. Tapi lama kelamaan itu tergeser dengan zaman, dengan adanya telepon maupun handphone, ya. Sekarang ini sudah ada Android, sudah bergeser sehingga sekolah itu pun harus mau tidak mau hilang sekarang. Kurikulumnya sudah hilang, ya, berganti, ya, begitu. Karena relevansi keluar itu harus sesuai, tujuan isi proses belajar itu harus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat. Sedangkan relevansi yang dalam, adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, penyampaian, dan yang lainnya tadi, itu adanya konsistensi dan kesesuaian. Ya, komponen-komponennya itu konsisten dan sesuai. Tujuannya nanti akan di breakdown sesuai dengan isinya, sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan penyampaiannya, penilaiannya itu sesuai. Kalau tidak sesuai, ya ora iso. Kalau tujuannya ganti, maka ke bawah pasti harus ganti. Jadi tidak bisa, tidak relevan, itu tidak bisa. Semuanya kalau satu ganti, yang lainnya harus ganti. Utamanya yang paling atas tujuannya. Nah, yang kedua adalah selain relevansi ada fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat luas, lentur, dan fleksibel. Ya, luas, lentur, dan fleksibel. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, kurikulum yang baik adalah yang berisi hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, latar belakang peserta didik, dan sebagainya. Ini dia fleksibilitas, lentur. Satu kurikulum yang sudah ditetapkan, ya, dikembangkan, dia berkembang, terus ditetapkan, dia itu harus luas, lentur, bisa dilakukan dimanapun, entah di daerah perkotaan besar, di Jakarta, di Semarang, di Jogja, maupun di daerah pedalaman, entah itu pedalaman Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dan sebagainya. Harus lentur. Lentur bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan pada waktu apa saja, entah itu pada waktu pandemi dan non pandemi, ya. Sehingga kurikulum 2013 ini sedang diuji sekarang tentang fleksibilitasnya, tentang baik waktu perang maupun tidak perang, tentang kemampuan peserta didik maupun pendidiknya, tentang latar belakang peserta didiknya, ya. Jadi tidak bisa kurikulum itu hanya bisa dilakukan di Jakarta saja, nggak bisa. Harus di Jakarta, harus bisa di daerah pedalaman, gitu. Jadi di Jakarta dan di pedalaman itu ada latar belakang peserta didik yang berbeda. Itu semuanya harus bisa dilakukan di situ, harus lentur, luas, atau fleksibilitas. Yang kedua harus ada kontinuitas atau berkesinambungan. Adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kurikulum yang baik adalah yang berisi hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, salah mencet. Ya, ini. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan antara kelas, jenjang pendidikan,
dan yang lainnya. Ini tadi ya, yang kontinuitas itu berkesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikalnya itu berkesinambungan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan nanti ke SMP, ke SMA, dan seterusnya. Artinya gini, berkesinambungan itu misalnya di kelas 1 diajarin tentang menghafal huruf dulu, setelah huruf nanti ada kata, setelah kata ada kalimat, setelah kalimat nanti ada tanda baca, setelah tanda baca dan kalimat nanti ada paragraf, dan seterusnya. Dikenalkan dengan angka, setelah angka nanti ada penambahan, setelah penambahan ada pengurangan, setelah itu baru diajari tentang perkalian, setelah perkalian ada pembagian, setelah pembagian dan perkalian ada pecahan, setelah itu baru diperkenalkan dengan rumus bangun datar, setelah rumus bangun datar ada rumus bangun ruang, setelah itu baru ada aritmatika sosial dan sebagainya. Jadi berkesinambungan dari yang sederhana ke rumit, yang simple ke rumit, yang mudah ke sulit, begitu. Ini adanya berkesinambungan vertikal, ya, vertikal. Jadi tidak bisa di kelas 1 langsung diajari pecahan yang ada di kelas 4 maupun kelas 5, nggak bisa. Kelas 1 ya perkenalkan angka dulu, baru nanti naik terus kelas 2 nanti perkalian pengurangan, kelas 3 nanti apa, misalkan kelas 3 itu KPK FPB, kelas 4-nya baru pecahan, gitu, terus meningkat terus. Yang selanjutnya adalah kontinuitas berkesinambungan secara horizontal. Horizontal itu nanti keterkaitan antara satu mata pelajaran, satu materi dengan materi yang lain, gitu. Jadi dikaitkan, walaupun beda materi dikait-kaitkan. Podo, maksudnya sejajar, ya. Tidak nyengkleng, tidak terlalu jauh, ya. Terkait terus. Sehingga nanti kalau mempelajari IPS dengan mempelajari PKN itu ada keterkaitannya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah praktis atau efisien. Praktis atau efisien ini mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana dan biayanya juga murah. Jadi kurikulum itu dikembangkan dengan prinsip praktis dan efisien. Ojo angel-angel. Kurikulumnya dikembangkan dengan syarat kurikulum ini bisa berlaku jika menggunakan teknologi Android yang bagaimana? Wah, sulit itu, nggak bisa, ya. Harus secara sederhana, bisa dilakukan secara sederhana, ya. Karena menyadari di daerah Indonesia itu pulaunya itu banyak sekali, sehingga kurikulum harus mengakomodasi semua daerah di se-Indonesia. Kalau nanti ada kurikulum khusus untuk perkotaan, khusus untuk Pulau Jawa, khusus untuk Pulau Sumatera, khusus untuk Pulau Kalimantan dan sebagainya, itu nanti akan menyulut adanya perpecahan suku, ya, dan berakibat tidak baik, ya. Sehingga kurikulum itu harus memiliki sifat prinsip, yaitu praktis atau efisien, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa didapatkan dari lingkungan, dan biayanya pun juga murah, harus itu. Selanjutnya efektivitas ini, pengembangan kurikulum hendaknya, kalau mau mengembangkan kurikulum hendaknya dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, efektif, baik secara kualitas maupun kuantitas, ya. Apa yang dilakukan yang sudah dicanangkan itu semuanya untuk mencapai tujuan, tidak ada yang sia-sia. Jadi paket kegiatannya itu harus merujuk pada pencapaian tujuan. Efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dapat dicapai, ya. Tujuan itu sama dengan niat. Tujuan atau niat kalau individu, ya, itu hal yang ditetapkan dan diletakkan di awal, tetapi hal ini akan mempengaruhi hasil akhir. Misalkan saya contohkan di hal ibadah, misalnya. Kalau Anda niatnya beribadah itu untuk mendapatkan pengakuan, menghafal Al-Quran untuk mendapatkan pengakuan, entah itu pengakuan dari siapa nggak tahu, atau dia berangkat
sembahyang itu mendapat pengakuan. Jadi ketika nanti ada orang, dia akan semangat, dia akan menggunakan pakaian yang baik, dia akan berkonsentrasi, kelihatan khusyuk dan sebagainya. Tuh. Tapi kalau nggak ada ya sekenanya melaksanakannya. Nah, ini niatnya ada di awal, tapi mengaruhi hasil akhir, yaitu hasil ini akhirnya apa? Dia diterima apa tidak? Begitu. Jadi hati-hati sekali untuk tujuan atau niat ini. Kita harus menyatakan tujuan, ya, membuat tujuan atau niat ini sedemikian cermat dan tegas. Kita lanjutkan. Ada efektivitas mengajar. Sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. Terus ada juga efektivitas belajar siswa. Sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai melalui pembelajaran oleh siswa. Jadi tidak ada yang mubazir. Selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini terdiri dari prinsip pemilihan kegiatan, prinsip tujuan, prinsip pemilihan isi, prinsip pemilihan media atau alat, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip tujuan. Perumusan komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum dan khusus, jangka panjang, menengah maupun pendek. Ada tujuan pendidikan nasional, ya. Terus nanti ada di breakdown lagi, ada tujuan institusional, tujuan instruksional dan sebagainya. Tujuan nasional itu biasanya ada di peraturan perundang-undangan. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kelihatannya di peraturan perundangan kelihatannya itu tujuan pendidikan. Kalau poin-poinnya saya ingat itu, cuman kata-katanya mungkin ada yang salah sedikit, tapi kelihatannya benar. Itu. Ya itu perlu dihafal, memang perlu dihafal, teman-teman. Jadi Anda harus menghafalkannya juga. Kalau kakak kelas Anda dulu, saya minta untuk menghafalkannya. Gitu. Jadi di kelas itu saya minta ketika saya masuk kelas di awal itu saya tunjuk salah satu, silakan tujuan pendidikan nasional Indonesia silakan diungkapkan, silakan dikatakan gitu ya, diceritakan gitu. Acak, setiap masuk nanti acak. Ini siapa, besok siapa gitu. Itu agar dia tahu tujuan pendidikan kita itu apa. Ya harus tahu, kalau guru itu harus tahu, ya, harus tahu. Kita lanjutkan. Perumusan tujuan bersumber dari ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower atau orang yang berkuasa, memiliki kuasa, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama, dan juga dari penelitian. Gimana? Prinsip-prinsip kedua, prinsip pemilihan isi. Pemilihan isi ini mempertimbangkan penjabaran tujuan pembelajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Ini jadi isi itu harus berdasarkan tujuan, ya, pertama. Yang kedua, isi itu harus meliputi 3 ranah minimal, yaitu kognitif atau pengetahuan, sikap atau afektif, dan juga keterampilan atau psikomotor. Kalau Anda mengajar nanti, ketiga ranah tersebut yang ada dalam tubuh siswa, ya, pengetahuan, kognitif, sikap atau afektif, dan juga keterampilan atau psikomotor, itu harus benar-benar Anda didik, ya. Unit-unit kurikulum disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kita lanjutkan.
Prinsip pemilihan proses mempertimbangkan apakah metode atau teknik belajar mengajar itu tepat, apakah prosesnya itu tepat dalam belajar mengajar, apakah belajar mengajar itu variatif, apakah sistematis, dan apakah dapat menciptakan kegiatan yang bertujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga dengan pertanyaan ini nanti akan muncul pendekatan yang dipilih, model yang dianjurkan. Seperti hanya K13, dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul nanti teknik belajar mengajarnya dengan pendekatan saintifik dengan 5M-nya, yaitu menanya, mengobservasi, terus menanya, mengobservasi, mengamati. Ya, ini semuanya mengumpulkan informasi atau data, terus menalar atau menganalisis, baru mengkomunikasikan. Itu dirasa dengan 3-5 cara itu, dengan metode pendekatan saintifik itu sudah tepat, variatif, sistematis, dan mampu mengaktifkan 3 ranah tadi, afektif, kognitif, dan psikomotor, dengan pendekatan saintifik tadi. Dengan model yang disarankan ada discovery, inquiry, project based learning, dan problem based learning. Kita lanjutkan. Lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru-guru? Apakah lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru-guru, atau keduanya? Apakah mendorong berkembangnya kemampuan baru? Apakah menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan rumah? Apakah mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan masyarakat? Dan apakah mendorong learning by doing? Learning by doing, belajar dengan melakukan. Kalau dengan melakukannya sendiri, maka nanti akan menjadi pengalaman yang bermakna, sehingga ilmu pengetahuan yang dia dapat akan lebih lama disimpan. Ada juga prinsip pemilihan media. Media apa yang diperlukan? Apakah sudah tersedia? Nah, kalau tidak tersedia, apakah penggantinya? Ini. Jadi, untuk mengembangkan kurikulum harus melihat prinsip pemilihan media. Kalau ada media yang perlu dibuat, perlu mempertimbangkan bagaimana, siapa, dan biaya yang digunakan, dan waktu. Cukup apa enggak waktunya? Bagaimana pengorganisasian media dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket, belajar, dan lain-lain. Bagaimana mengintegrasikannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, dan akan lebih baik kalau bermultimedia. Prinsip umum khusus berikutnya yaitu prinsip kegiatan penilaian. Ya, harus dipikir sampai ke penilaiannya. Jadi penyusunan alat penilaian atau tes itu harus dirumuskan tujuannya, diuraikannya dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati, dihubungkan dengan bahan pelajaran, dan harus dituliskan butir-butir tesnya. Ini tentang penyusunan alat penilaiannya. Terus tentang perencanaan suatu penilaian, ini bisa mempertimbangkan kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites, mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan, mempertimbangkan bentuknya, uraian atau objektif. Ya, uraian itu kalau objektif itu ABCD loh, soal yang ABCD. Kalau uraian ya uraian, tidak ABCD, jawabannya terbuka. Kalau ABCD kan jawabannya tertutup, tinggal pilih satu aja, A, B, C, D, atau E. Terus jumlah butir tesnya, dan apakah diadministrasikan oleh guru atau siswa sendiri. Terus ada pengolahan hasil penilaiannya. Hasil penilaian itu perlu diolah. Norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes? Apakah digunakan formula quizzing? Bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak? Jadi nanti ada skor dulu, setelah itu menjadi nilai jadi. Jadi kalau Anda menilai itu, guru-guru atau dosen nilai itu tidak bisa langsung nilai jadi. Jadi ada skor dulu, skor gitu, baru nanti akan dijadikan
nilai yang utuh. Misalkan ada beberapa kali tugas itu skor, nanti skor itu akan dijadikan satu menjadi nilai utuh. Misalkan nilai utuhnya itu kali-kali, ternyata nilai tertinggi itu adalah dari skala 100 60, nilai terendahnya adalah katakanlah 30. Karena berpikir seperti itu, bisa juga nanti dinaikkan semuanya ditambah 20. Nilai tertingginya adalah 80, nilai terendahnya menjadi 50. Bisa aja seperti itu. Itu teman-teman. Skor standar apa yang digunakan, untuk apa tes ini digunakan. Teman-teman, itu saja dari saya. Bisa nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.